Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. He gives strength. Yeah, surgery. Okay, stay with us. We can be okay. I was told I don't have to carry a weapon. Hai, selamat datang di channel L Film. Piye kabar lur? Kali ini kita akan mereview filmnya berjudul Hacksaw Ridge. Film ini diangkat dari kisah nyata, kisah seorang pemuda bernama Desmond Doss mendaftar sebagai petugas medis di tentara AS pada masa Perang Dunia Kedua. Namun ia menolak untuk memegang senjata ataupun membunuh. Sebelum menonton silahkan duduk dengan nyaman dan selamat menonton. Berlatar pada Perang Dunia Kedua, kisah berfokus pada tokoh utama yaitu Desmond Doss, yaitu anak dari mantan seorang tentara, yang mana ayahnya adalah pasukan yang selamat dari sekian banyak pasukan yang gugur di medan perang. Ayah Desmond yang dulunya perhatian dan penyayang, kini menjadi peminum khamar dan temperamental, akibat ingatan-ingatan perang yang masih ia ingat. Suatu hari ketika Desmond dan kakaknya sedang bermain gelut pun terbawa suasana dan gelut beneran, hingga Desmond mengambil sebuah batu bata dan menghantam kakaknya hingga kritis. Dan dari situlah Desmond kecil seakan tersadar dan dapat teguran dari Tuhan, yang mana dia melihat 7 dosa besar yang dilarang oleh agamanya, yang salah satunya adalah membunuh. Mulai saat itu pun Desmond berjanji kepada dirinya untuk tidak menyakiti bahkan membunuh orang lain apapun kondisinya. I could have killed him. Singkat cerita, kini Desmond menjadi pria yang taat agama, yang dimana pada saat itu dia sedang membersihkan jendela di gereja dan ia melihat orang-orang lagi ribut di luar. Ternyata ada anak lelaki yang terluka saat sedang memperbaiki mobil. Desmond pun pada saat itu langsung melakukan pertolongan pertama dengan memasang tourniquet menggunakan ikat pinggangnya untuk menghentikan darah yang keluar, lalu membawa anak lelaki itu ke rumah sakit. Di sana, dokter berkata bahwa Desmond mungkin telah menyelamatkan nyawa anak lelaki itu atas tindakannya yang ia lakukan saat itu. Desmond pun gak nyangka kalau hal kecil yang dia lakukan ternyata bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Saat berada di rumah sakit, dia pun memperhatikan sekitar. Desmond tak sengaja melihat seorang perawat yang cantik bernama Dorothy. Dan kalau ini bisa dibilang sebagai definisi cinta pada pandangan pertama, maka itulah yang terjadi pada Desmond. Desmond yang belum tahu tentang gadis ini pun mencoba mendekati Dorothy, yang ternyata juga terpikat dengan Desmond. Well, I don't have your belt. Okay, put some pressure here. Singkat cerita, setelah PDKT, mereka berdua pun merasa cocok satu sama lain dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Ketertarikan Desmond dengan dunia medis pun semakin tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Desmond masih mengingat bagaimana senangnya dia ketika berhasil menyelamatkan nyawa orang. Jadi Desmond pun sering bertanya tentang ilmu medis kepada Dorothy. Bahkan Dorothy sering meminjamkan buku medis untuk Desmond baca. Hold on now. Tak lama setelahnya, Desmond memberitahu kepada Dorothy bahwa ia akan mendaftar di militer untuk mengabdi kepada negara. Dan tentu saja awalnya Dorothy tidak setuju dengan hal itu. Tapi Desmond berkata bahwa ia nggak bisa hanya duduk diam saja, sementara yang lain berperang untuknya. Ia pun berkata bahwa dia akan bergabung dalam militer. Sebagai tenaga medis, ia ingin menolong orang, bukan membunuh orang. Desmond juga menemukan cara agar ia dapat melayani negaranya tanpa harus mengangkat senjata ataupun membunuh, dan pada akhirnya Dorothy pun menyetujuinya. Desmond melamarnya saat itu juga dan mereka berjanji untuk menikah di hari cuti pertama Desmond sebagai tentara. Setelah itu Desmond menemui ayahnya untuk memberitahukan hal yang sama.
Ia menemui Tom yang pada saat itu sedang mengunjungi makam teman-temannya. Pada saat itu pun Tom bingung karena belum lama setelah mendengar kakaknya Desmond yang telah lebih dulu mengumumkan dirinya telah mendaftar sebagai tentara, kali ini Desmond mengikuti langkah kakaknya itu dan memberitahukan bahwa dirinya juga telah mendaftar. Mendengar hal itu, Tom pun kecewa dengan keputusan Desmond. Ia berkata bahwa ia tidak ingin mengunjungi makam anak-anaknya seperti ia mengunjungi makam teman-temannya. Desmond gak akan dapat bertahan, apalagi dengan keyakinan yang ia pegang. Tom berkata bahwa perang adalah tempat di mana kamu membunuh atau dibunuh. Lalu bagaimana kau bisa bertahan sedangkan kau tidak bisa mengangkat senjata apalagi membunuh? Akan tetapi Desmond tetap teguh dengan pilihannya untuk mengabdi dan melayani negara sebagai seorang tenaga medis. I don't know. You still gonna have me? Okay. Okay. Well, I love you. Daddy, I signed up already. I mean, look at you. You're doing it. Tepat di hari di mana Desmond akan berangkat ke kamp pelatihan, Dorothy mengantarnya dan memberikannya Alkitab yang di dalamnya diselipkan potret dirinya. Dorothy berharap dia akan selalu mengingatnya. Desmond pun lalu berangkat bersama rombongannya dan sampai di Fort Jackson, tempat di mana dia akan berlatih menjadi tentara Amerika Serikat pada Divisi 77. Di sana ia bertemu dengan rekan-rekan barunya yang berasal dari berbagai tempat dan karakter yang berbeda. Dari yang nampak normal sampai yang bangga memamerkan tubuhnya juga ada. Hari pertama Desmond di tempat pelatihan pun dimulai. Diawali dengan pemeriksaan prajurit di barak oleh Sersan Howell. Desmond yang dianggap kurus diajak oleh Sersan Howell. "Aku pernah lihat pohon jagung yang lebih kekar darimu," kata Sersan. I have seen stalks of corn with better physiques. Pelatihan pun berlangsung, dimulai dengan membuat simpul tali dan dilanjutkan dengan latihan fisik. Desmond dan prajurit yang bernama Smithy bersaing ketat untuk menjadi yang pertama. Walaupun Smithy memimpin pada awalnya, pada akhirnya Desmond berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu. One for each titty. You were tying a ball. Run like you need it. Down, down, down. Move, move. I want to see you work. Let's go. Desmond memang memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Itu adalah poin plus yang dimilikinya. Tapi latihan berikutnya adalah kelemahan terbesarnya, yaitu latihan menembak. Di saat semua orang mengambil senapan, Sersan Howell melihat satu senapan yang gak bertuan. Ia melihat bahwa Desmond lah yang tidak mengambilnya. Sersan Howell pun bertanya kepada Desmond apa yang membuatnya gak mengambil senapan itu. Lalu Desmond pun menjelaskan bahwa ia diperbolehkan untuk tidak membawa senjata. Ia pun tidak bisa menyentuh senjata. Lalu Desmond pada akhirnya dibawa menemui Kapten Glover atas masalah yang terjadi. Desmond menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan ia seharusnya tidak ditempatkan di kompi bersenjata karena ia merupakan penentang perang, dan sekali lagi menjelaskan bahwa ia tidak bisa memegang senjata dan membunuh. Ia juga menegaskan bahwa ia hanya ingin membantu negaranya dengan menjadi tim medis, tapi Glover menjelaskan bahwa dalam perang ia harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang. Glover lalu bertanya syarat apa lagi yang diinginkan Dos. Desmond pun lalu menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan oleh Glover. Ia berkata bahwa ia tidak bisa bekerja di hari Sabtu karena di hari Sabtu adalah hari Sabat bagi kaum penganut Kristen. Pada hari Sabtu mereka memang tidak diperbolehkan untuk bekerja. Kapten Glover pun berkata, "Oke, tidak masalah. Kita hanya perlu meminta kepada musuh untuk tidak menyerang di hari Sabtu." Untuk mempersingkat masalah ini, Desmond akhirnya dikenakan pasal 8 gangguan kejiwaan atas perilakunya. Itu berarti Desmond akan dikeluarkan dari militer dan tidak dapat melanjutkan pelatihannya. Singkat cerita, di saat teman kompinya sedang latihan menembak, Sersan Howell mengumumkan kepada mereka bahwa Desmond seorang penentang perang, gak suka kekerasan dan tidak mau menyentuh senjata. Howell juga mengatakan kepada prajurit kompi untuk tidak mengandalkan Desmond saat berperang karena Desmond telah diketahui sebagai seorang pasifis. Akhirnya, Desmond menjadi bahan bully habis-habisan di depan para rekan-rekannya. Pada malam harinya ketika di tenda, Desmond pun sempat dites oleh Smithy. Dia menyuruh Desmond untuk memukulnya, namun Desmond tidak mau melakukannya. Walaupun Smithy mengejek Desmond bukan lelaki sejati, Desmond tetap diam walaupun Smithy mengambil foto Dorothy. Namun Desmond juga tetap diam dan juga tidak memukul Smithy. Desmond masih komitmen dengan pendiriannya. Kemudian setelah berbicara dengan salah satu pimpinan yaitu Kolonel Stelzer, Desmond pada akhirnya tidak bisa dikenakan pasal 8 karena ia merupakan
merupakan penentang perang yang sah dan diizinkan untuk tidak memegang senjata dan dapat ditugaskan sebagai tentara medis dengan syarat menyelesaikan seluruh pelatihannya. Hal itu pun disampaikan kolonel kepada Kapten Glover. Akan tetapi Glover tidak dapat menerima hal itu karena Desmond dianggap tidak berguna. Kapten Glover dan Sersan Howell berusaha membuat Desmond berhenti dengan membuat hidup Desmond di camp menjadi sulit. Mereka membuat Desmond membersihkan WC yang bau, dan karena Howell terus mencari-cari kesalahan Desmond, akhirnya seluruh kompi dihukum harus bekerja di hari libur. Dan karena itulah suatu malam Desmond dihajar hingga babak belur oleh teman-temannya. Learn that lesson. There will be no passes this weekend. You will all be on. You dogs don't know what tired is. We're gonna keep going till I drop. Di keesokan harinya, Sersan Howell datang untuk menjemput Desmond. Ia melihat kasur Desmond yang penuh noda darah dan tubuhnya juga wajah Desmond penuh luka. Howell berkata bahwa hal ini tidak baik untuk siapapun. Lalu Desmond bilang bahwa ini juga bukan alasannya mendaftar ke militer. Howell bilang bahwa ini menyangkut nyawa teman-temannya dan juga nyawanya. Maka ia ingin Desmond berhenti saja. Lalu tetap membujuk Desmond untuk mengantarnya keluar. Tak perlu malu karena tidak bisa melayani negara. Mari ku antar kau keluar, kata Howell. Tapi Desmond menolak dan berkata bahwa ia masih ada tugas juga tambahan dan tugas di dapur. Melihat kebulatan tekad Desmond, ia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dicemooh, ditindas, dihajar sampai babak belur pun semua hal itu tidak mampu membuatnya berhenti dari militer. Singkat cerita, semua prajurit yang ada di sana sudah selesai melaksanakan pelatihan dan sampailah hari di mana mereka akan mengambil cuti. Di hari itu Desmond seharusnya mendapatkan cuti dan akan menikahi Dorothy di sore harinya. Tapi karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar yaitu pelatihan senjata, Desmond tidak diizinkan untuk mengambil cuti. Lalu ia disuruh untuk memegang senjata agar surat cutinya ditandatangani. Tapi Desmond dengan prinsipnya, ia menolak memegang senjata. Sanksinya, dia akan diseret ke mahkamah militer dan harus menghabiskan masa perang di dalam penjara militer. Di sisi lain, Dorothy dan keluarganya menunggu Desmond datang. Tapi Desmond tidak dapat hadir karena ia sudah berada di dalam tahanan, menunggu sampai hari di mana ia akan disidang. This afternoon. It says you're not rifle qualified. Corporal Cannon. Talk! I can, sir. Di dalam tahanan, Kapten Goffel menemui Desmond. Ia berusaha membujuk Desmond untuk mengakui kesalahannya agar Desmond dapat dipulangkan. Goffel tahu Desmond sulit untuk diyakinkan. Maka dari itu, ia membawa Dorothy untuk menemui Desmond. Dorothy yang kasihan melihat Desmond yang berakhir di dalam tahanan pun kesal dan dia berkata, "Kenapa kau enggak mengangkat senjatanya aja tanpa menggunakannya? Jangan kau samakan keinginan Tuhan dan keinginan pribadimu," kata Dorothy. Desmond yang hidup dengan keyakinannya. Dengan Dorothy berkata seperti itu, Desmond tidak yakin apakah Dorothy dapat hidup bersama dengannya. Namun akhirnya Dorothy mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap mencintai Desmond. Sepulangnya bertemu Desmond, Dorothy menelepon ayah dan ibu Desmond. Ia pun menceritakan apapun yang terjadi. Tom yang mendengar kabar tentang anaknya itu akhirnya melakukan sesuatu. Ia pergi menemui mantan kaptennya sewaktu berperang di Perancis, yaitu Brigadier Jesse Masgrupo. Di hari sidang, Desmond mengajukan permohonan gak bersalah dan ingin melanjutkan ke mahkamah militer. Desmond didakwa telah melecehkan militer, menghina dan melanggar perintah atasan. Saat ia ditanya apa yang membuatnya sangat bersikeras untuk tetap di militer, padahal ia tidak dapat memegang senjata, Desmond pun menjawab, "Aku sangat marah saat Berhargor diserang. Aku sama bersemangatnya dengan pemuda-pemuda lain untuk mendaftar di militer dan mengabdi kepada negara. Aku tidak bisa membiarkan orang lain pergi perang dan mati, sementara aku hanya diam di rumah. Aku punya semangat untuk melayani sebagai petugas medis di tengah medan perang bersama yang lainnya dengan bahaya yang sama. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Di dalam dunia yang hancur dan berantakan, bagiku tidak ada salahnya jika aku memperbaikinya." Kalimat yang diucapkan Desmond ini membuat ketua sidang terdiam. Namun meskipun begitu, dakwaan terhadap Desmond tidak dapat dibantah. Tepat sebelum palu diketuk, ayah Desmond memasuki ruang sidang dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Tom diberi
diberitahu bahwa ada hukum yang berlaku di militer dan si ketua sidang ini memastikan bahwa Tom mengetahuinya. Tentu saja Tom tahu dan ia mengatakan bahwa Desmond juga dilindungi oleh hukum itu dan itu tertuang dalam konstitusi yang mereka lindungi. Pada akhirnya ketua sidang itu melihat surat yang dibawa Tom dan membacanya. Tertulis dalam surat itu bahwa hak Desmond untuk menentang perang dan untuk tidak mengangkat senjata dilindungi oleh undang-undang dan mereka tidak dapat memaksa Desmond untuk meninggalkannya. Surat itu ditandatangani oleh komandan perang yaitu Brigadier Miles Grupo. Pada akhirnya tuntutan kepada Desmond dicabut dan ia bebas masuk ke medan perang sebagai tim medis tanpa perlu membawa senjata apapun. Dengan bantuan ayahnya, Desmond bisa menang dan berhasil mempertahankan apa yang dia yakini. Peperangan Desmond dan rekan-rekannya melawan Jepang dimulai di Okinawa. Sampainya di sana, mereka disuguhi pemandangan perang yang sesungguhnya. Truk-truk berisi prajurit yang terluka dan jasad prajurit yang telah gugur dalam perang berjalan melewati mereka di sebuah gubuk. Mereka beristirahat dan bertemu dengan sisa prajurit yang baru kembali dari garis depan. Salah satu prajurit bertanya kepada tim medis yang bernama Irv yang sedang berbicara kepada Pak Desmond. Bagaimana rasanya berada di sana? Ia berkata bahwa 6 kali mereka memanjat, 6 kali juga mereka gagal. Entah sudah berapa banyak jiwa yang melayang. Malahan terakhir kali nggak ada yang tersisa dari kompi mereka. Tentara Jepang terus berdatangan, tidak takut mati dan tidak pernah menyerah. Misi mereka adalah menaklukkan Hacksaw Ridge. Jika mereka berhasil, maka kemenangan berada di tangan Amerika Serikat setelah angkatan laut yang katanya akan melemahkan Jepang dengan menembakkan meriam ke atas tebing. Prajurit yang baru saja tiba di Okinawa berpikir bahwa nggak mungkin ada yang selamat dari ledakan sebesar itu. Tapi bagi mereka yang telah berulang kali naik turun sudah mengetahui bahwa tentara musuh itu seperti zombie yang tidak akan pernah mati. Tembakan dari angkatan laut hanya melur waktu untuk mereka siap-siap naik ke atas dan bersembunyi. Hujan deras mulai mengucur saat mereka memanjat tebing di atas dan pemandangan dengan asap tebal, potongan tubuh, tulang belulang, organ yang berhamburan dan darah di mana-mana. Sungguh pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Baku tembak dimulai saat seorang prajurit tidak sengaja menyentuh tubuh prajurit lain yang mungkin dikiranya sudah mati, yang tiba-tiba saja terbangun dan berteriak. Akhirnya tentara musuh mengetahui lokasinya dan peluru tidak dapat dielakkan menembus kepalanya. Peluru dan ledakan di mana-mana. Belum lama baku tembak dimulai, sudah banyak nyawa yang berjatuhan. Teriakan meminta tolong tim medis pun terdengar dari berbagai arah. Desmond mulai beraksi. Ia menyelamatkan salah seorang prajurit yang terluka. Ia bahkan menyelamatkan Smithy yang hampir menjadi mangsa tentara musuh hanya dengan tangan kosong. Kelihatan Desmond bukan seorang pengecut seperti yang mereka pikirkan, hanya karena Desmond tidak memegang senjata. Lalu selanjutnya Desmond berusaha menyelamatkan rekannya lagi, yaitu Rep yang terluka ledakan dan kehilangan kakinya. Ia bertemu dengan rekan medis yang lain yang menyuruhnya untuk meninggalkan Rev yang terluka karena tidak mungkin ia akan selamat. Tapi Desmond tidak akan melakukan itu karena ia punya prinsip untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya, dan itu adalah alasan mengapa ia turun berperang. Setelah mengurus temannya itu, Desmond bergerak cepat kembali ke depan menyelamatkan Frank yang terkena tembakan. Tujuan pertama mereka adalah bunker tentara Jepang, dan mereka harus meledakkan dan menaklukkannya untuk melemahkan benteng pertahanan musuh. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil meledakkan bunker Jepang. Operasi akan dilanjutkan besok dan mereka akan diminta untuk berjaga dan beristirahat secara bergantian. Akan tetapi Desmond bukannya menggunakan waktu untuk beristirahat. Ia sudah siap kembali ke garis depan untuk mencari para prajurit yang terluka. Desmond pun pergi ditemani oleh Smithy. Mereka pun berhasil menemukan beberapa prajurit yang terluka untuk dibawa ke tempat yang aman. Malam pun tiba. Mereka berdua memutuskan untuk mencari lubang dan beristirahat. Desmond pun beristirahat sedangkan Dian dan Smithy
Smithy bertugas untuk berjaga. Desmond yang ketiduran bermimpi bahwa ia dan Smithy terbunuh oleh tentara Jepang. Ia terbangun lalu menangis. Di sanalah kedekatan mereka tumbuh saat Smithy menanyakan alasan mengapa Desmond masih tidak mau mengangkat senjata di saat seperti ini. Dan Desmond akhirnya menceritakan alasannya. Ayahnya Desmond suka melakukan kekerasan kepada ibunya. Desmond yang sayang dengan ibunya pernah melakukan pembelaan dengan melawan ayahnya, merebut pistol yang dipegang oleh ayahnya dan menodongnya. Ia memang tidak menarik pelatuknya, tetapi dalam hatinya dia sudah melakukannya. Itulah alasan mengapa ia berjanji tidak akan memegang senjata lagi. Yeah, well. Pagi pun tiba, suasana langsung ricuh karena tentara Jepang muncul dari lubang bawah tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Tentara Amerika yang kalah jumlah meminta bantuan angkatan laut saking kewalahannya karena tentara Jepang yang sangat banyak. Mereka pun akhirnya terpaksa mundur. Perang pagi itu lebih pecah dari perang yang mereka alami kemarin. Beberapa dari mereka meninggal dan mendapatkan luka tembak yang parah. Sesan Howell tertembak di kakinya. Smithy juga tertembak dan Desmond berusaha untuk menyelamatkannya. Tetapi pada akhirnya Smithy tidak tertolong. Serangan dari Angkatan Laut Amerika membuat tentara Jepang kocar-kacir. Hal itu memberikan waktu untuk para prajurit mundur dan turun dari tebing. Namun Desmond masih di atas dan belum mau turun. Desmond menangis dan bertanya kepada Tuhan apa yang diinginkan Tuhan darinya. Dia tidak mengerti dan tidak bisa mendengar suara Tuhannya. Dan di saat itulah ia mendengar ada yang meminta tolong. Mendengar teriakan minta tolong di tengah ledakan dan api pun menyala. Desmond memutuskan untuk kembali masuk ke garis depan sendirian. What is it you want of me? I don't understand. Sementara itu di bawah, Grovel bertanya berapa orang yang kembali dan mendapat laporan. Hanya ada 32 orang yang turun. Grovel kemudian memutuskan untuk bertemu dengan kolonel dan meminta mereka membatalkan serangan meriam ke Hexhaw dan juga meminta tambahan serdadu lagi karena tidak mungkin kembali ke sana tanpa tambahan prajurit. Namun 3 batalion habis dibantai pada hari itu. Mereka bilang tidak ada pasukan yang tersisa dan perlu waktu untuk mendatangkan prajurit lagi. Sementara itu di atas, Desmond mencari prajurit yang masih hidup dan menyelamatkan mereka, membawa mereka ke tepian tebing dan menurunkannya dengan tali tambang sendirian. Entah berapa kali Desmond pulang balik dari garis terdepan, lalu mundur ke belakang untuk menurunkan para prajurit yang terluka. Di tengah misinya itu juga, Desmond hampir tertangkap dan ketahuan oleh tentara musuh. Desmond juga pernah dikejar dan ditembak oleh tentara Jepang. Untungnya dia berhasil lari ke lubang bawah tanah Jepang. Malah di sana Desmond sempat menolong tentara musuh yang terluka. Hingga malam hari pun tiba, Desmond masih enggap-enggapan mencari teman-temannya yang selamat dan mengikat mereka dan menurunkannya. Setiap kali Desmond berhasil menurunkan satu orang, ia berdoa kepada Tuhannya untuk membantunya menolong satu orang lagi. Lalu Desmond pergi ke garis depan untuk menolong satu orang lagi. Begitu ia berhasil, ia kembali memohon kepada Tuhannya untuk membantunya menolong satu orang lagi. Tangannya pun bergetar terluka dan berdarah karena entah sudah berapa kali ia menahan rasa sakit ketika mengelurkan tali untuk menurunkan teman-temannya dari atas tebing, menolong satu orang, kemudian memohon bantuan untuk meminta satu orang lagi. Dia pun berkata, "Satu lagi Tuhan." Rintihannya yang saat itu berulang kali terjun ke jurang kematian di depannya. Karena aksinya itu, para prajurit yang terluka terus berdatangan ke camp medis dari Hexhaw. Keesokan paginya, tentara musuh mulai keluar dari persembunyiannya. Desmond yang dari tadi malam beraksi pun bertemu dengan Sesan Howell dan Hollywood yang ternyata masih selamat dari ledakan. Desmond menolong dan mengobati mereka seperti orang yang masih penuh dengan energi. Desmond pun masih sempat bercanda ke Hollywood, padahal ia sudah semalaman terjaga dan berlari. Di sisi lain, berita pulangnya prajurit yang terluka yang tiba di tenda medis disampaikan ke Kapten Grovel. Kapten segera menemui mereka dan menanyakan
Private Doss to finish praying for us, sir. Pasukan musuh berhasil dipojokkan. Tentara Jepang pun keluar dengan bendera putih. Namun itu hanya akal-akalan bulus mereka yang memperdaya tentara Amerika. Tidak ada kata menyerah dalam kamus tentara Jepang. Mereka berpura-pura menyerah hanya untuk melemparkan granat. Akan tetapi dengan cepat Desmond menangkis dan menendang granat tersebut. Namun sayang, ledakan granat mengenai Desmond saat ia mencoba menyelamatkan Grovel dan membuatnya mendapatkan cedera pada kakinya. Perjuangannya pun tetap dilanjutkan. Tentara Jepang yang sudah terpojok memilih untuk tidak menyerah dan bunuh diri dengan cara mereka. Setelah perjuangan panjang mereka, Hacksaw berhasil direbut. Dengan Alkitab di tangannya, Desmond diturunkan dari Hacksaw. Desmond Doss, seorang yang awalnya dikucilkan dan dibully oleh teman-teman dan atasannya, pada akhirnya mendapatkan rasa hormat dan pujian atas keberanian dan ketulusannya. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan teman-teman seperjuangannya dengan badannya yang kecil dan tangannya yang gemetaran, tanpa membawa senjata apapun, tanpa memuntahkan sebutir peluru, dan tanpa perlu membunuh. Desmond Doss berhasil menolong 75 prajurit yang terluka pada pertempuran di Okinawa. Dalam misi menaklukkan Hacksaw Ridge, atas jasanya, Desmond Doss adalah penentang perang pertama yang menerima medali kehormatan yang diberikan oleh Presiden Amerika pada saat itu, yaitu penghargaan tertinggi Amerika untuk keberaniannya dalam perang. Dan film pun berakhir. To carrying a rifle, then he would never be by my damn side at all. Blood had run down into the fellow's face and eyes. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video seru lainnya.
Kalau ada saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar ya, aku bakal baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat tetap semangat dan terus berkarya.